الفاتحة بدعة القبول وتمام كل سور ومعمول
وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Qala Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fis sanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala bih wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wal asahu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighin al ahraril muqimina fil muaddati faqat. Imam Nawawi berkata, yang paling sah adalah bahwa hukum sholat jamaah itu fardu kifayah bagi orang-orang laki-laki yang balik, yang merdeka, yang mukim, yakni tidak bepergian, fil muaddati, dalam pelaksanaan sholat yang adaan saja, sholat yang tunai, bukan yang qada. Jadi ada beberapa pandangan mengenai status
hukum dari sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Ada yang mengatakan pula sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Antara sunnah muakkad dan fardu kifayah dari segi makna memang berbeda. Tapi dalam segi pengamalannya itu tidak jauh beda. Kalau yang namanya sunnah dikerjakan mendapat pahala, ya, ditinggalkan tidak berdosa, namun dia mendapatkan kerugian. Tapi kalau fardu kifayah dikerjakan oleh satu orang, maka tidaklah berdosa yang lainnya, terkecuali tidak ada yang melaksanakan satu orang pun, maka semua orang menjadi berdosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah balik, yang merdeka, yang tidak bepergian jauh. Bagi mereka lah hukumnya fardu kifayah. Kalau bagi musafir tidak ada hukum di situ. Bagi budak tidak ada ketentuan hukum. Bagi yang masih kecil tidak ada ketentuan hukum. Dan bagi wanita atau perempuan tidak ada ketentuan hukum. Jadi hanya laki-laki yang dewasa, merdeka dan tidak bepergian yang mukim. Bihaitsu yazharu syi'aruha bimahalli iqamatiha, di mana nampak syiarnya di tempat didirikan berjamaah. Jadi pelaksanaan sholat jamaah itu menjadi fardu kifayah bila mana pelaksanaannya itu di tempat yang menjadi syiar. Artinya di tempat orang lihat, orang tahu. Enggak ngumpet-ngumpet sholatnya. Ya, di masjid, di mushola, itu adalah tempat yang syiar, mudah orang lihat, mudah orang ketahui. Wa qila innaha fardu ainin. Ada yang mengatakan sholat berjamaah fardu ain. Ini lebih streng lagi, fardu ain. Jadi kalau enggak ngerjain dosa. Masing-masing punya pandangan. Ada yang bilang hukumnya sunnah, ada dalilnya. Yang bilang fardu kifayah, ada dalilnya. Yang bilang wajib fardu ain juga ada dalilnya. Wa huwa mazhabu Ahmad, yaitu yang mengatakan fardu ain adalah mazhab Imam Ahmad, Imam Hambali. Jadi Imam Hambali mazhabnya bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Jadi kalau dia tidak melakukan sholat jamaah tidak sah sholatnya. Itu berdasarkan dari hadis la sholata li jaril masjid. Tidak sah sholatnya bagi orang yang dekat masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Sebagaimana hadis yang lain juga, ya, la tuqbalu sholatu idza nudiya, idza sami'al nida. Tidak diterima sholatnya orang yang sudah mendengar seruan azan tapi dia tidak melakukan sholat di mana tempat didengarnya azan itu.
maka sholat yang dilakukannya tidak diterima. Berdasarkan hadis seperti hadis inilah, maka hukumnya menjadi fardu kifayah, menjadi fardu ain. Iya. Enggak, bukan gitu. Kalau yang namanya fardu ain, masing-masing wajib. Iya. Tetangga doang yang kena gimana? Jangan dipahami tetangga masjid. Sekarang gini, semua orang pasti lingkungannya itu adalah orang yang tahu di mana keberadaan itu masjid. Dia dengar azan kan dia tahu namanya. Jadi pemahamannya jangan dipahami yang dekat-dekat, bukan. Intinya dia tahu ada pelaksanaan sholat jamaah. Tuh. Yang tahu ada pelaksanaan sholat jamaah, maka diwajib datang. Gitu. Itu kinayah. La sholata li jaril masjid. Tidaklah sempurna sholatnya atau tidak dianggap sah sholatnya bagi orang yang berdekatan dengan masjid. Begitu. Nah, itu kinayah dalam arti jangan dipahami bahwa masjid itu yang di sini. Sebelah sana juga ada lagi masjid. Tuh. Yang kedua, dalam masjid ini, di masjid ini pasti diseru azan. Ketika dia menyeru azan, di mana dia mendengar suara azan, maka disitulah dia ada kewajiban untuk hadir. Tuh ya. Yang mendengar suara azan bukan berarti lalai. Beda, dengar suara azan kalau didengerin denger. Beda kalau sama orang lagi sibuk, gitu ya. Ada urusan, ya, dia lagi fokus, kusuk, gitu ya. Lagi main catur, gitu. Nah, itu biar kata orang dengar azan ditompoin juga kagak dengeran. Kenapa? Fokus, hatinya lagi khusyuk. Itu ya, lagi mikirin kayu, gitu dipikirin. Gitu ya. Lagi nungguin sesuatu yang nongol, juga sama juga. Fokus, nggak kedengeran sesuatu. Itu juga termasuk dia nggak sadar, nggak dengar. Gitu. Jadi itu. Ini hanya beberapa pandangan ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Nah, dalilnya lagi Nabi menyatakan Nabi akan bakar rumah orang yang tidak hadir sholat jamaah. Itu namanya dari sisi inilah para ulama berpandangan bahwa sholat jamaah itu wajib fardu ain karena melihat dalilnya begitu keras. Sampai-sampai kalau ada kaum yang tidak melakukan sholat berjamaah, bakar aja rumahnya, kata Nabi. Ya. Wakila syartun li sihhatis salat. Ada yang mengatakan itu syarat bagi sahnya salat. Syarat bagi sahnya salat. Tuh, ada yang mengatakan itu. Jadi syarat. Kalau orang mau salat wajib, syaratnya harus berjamaah. Nah, itu dia tuh masuk yang tadi hadis tuh. La sholata di jaril masjid. Masuk hadis yang itu. Kalau yang fardu ain masuknya hadis Nabi yang akan membakar rumah kaum yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau merupakan syarat sahnya sholat, hadis yang itu. La sholata li jaril masjid. Tidaklah sah sholat orang yang ya, keberadaannya itu di dekat masjid. Tahu begitu keberadaannya. Nah, itu syarat. Kalau syarat berarti kalau nggak dilaksanakan kagak sah sholat jamaahnya.
percuma gitu ya. Nah, bagi mazhab Syafi'i ketika banyak pandangan yang berbeda kayak gini, al-khuruj minal khilaf mustahab. Imam Syafi'i berpandangan kalau gitu ini adalah suatu amalan yang sunnah tapi harus dikerjakan. Sunnah jangan disepelein, gitu maksudnya. Sunnah jangan disepelein. Andai kata dia kerjakan sholat sendiri maka tetap sah, tapi jangan disepelein, digampang-gampangin. Ntar sendiri aja sholatnya, di rumah aja sholatnya, itu namanya meremehkan. Hati-hati, penekanannya muakkad, sunnah muakkad, sunnah tapi jangan diremehkan, harus dijalanin, dilakukan. Dimanapun kita berada, pelaksanaan sholat dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun di tempat-tempat lain. Seperti yang tadi diuraikan, hukum itu berlaku hanya laki-laki. Jadi perempuan tidak berlaku. Makanya kalau ada laki-laki sholatnya di rumah mulu, sama aja kayak perempuan. Oh ya, itu kenapa? Karena status hukumnya yang di rumah yang buat perempuan. Gitu. Laki-laki sholatnya di rumah, di masjid. Gitu. Kalau masih di rumah aja, ya pakai androk aja dah. Gitu ya. Wala yuta'akkadun nadbu lin nisa'i ta'akkudahu lirijal. Tidak ditekankan kesunahannya bagi wanita sebagaimana ditekankannya bagi laki-laki. Jadi enggak sama. Penekanan anjuran sholat jamaah bagi wanita enggak sama penekanannya anjuran sholat berjamaah bagi laki-laki itu. Enggak sama. Gitu ya. Enggak sama. Falizalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Oleh karena itu dimakruhlah bagi laki-laki meninggalkan sholat jamaah. La lahunna, tidak dimakruh bagi perempuan. Perempuan enggak sholat jamaah, itu ya. Itu enggak dimakruh. Tapi kalau laki-laki meninggalkan sholat jamaah, maka itu dimakruh. Tuh ya, dimakruh. Dapat. Hah? Tidak dimakruhkan bagi perempuan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi makruh bagi laki-laki kalau meninggalkan sholat berjamaah itu. La yukrahu lahunna. Tidak dimakruh. Jadi tadi menurut CPI itu bagaimana hukumnya sunnah yang di muakkad. Yang ditekankan. Jadi bukan sekedar sunnah doang, tapi sunnah yang ditekankan, yang diharuskan. Buat laki-laki itu makruh ya hukumnya kalau meninggalkan jamaah. Makruh. Yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci, Allah nggak suka, agama nggak suka orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalau sesuatu yang tidak disukai, ya, berarti kalau sekali aja sih nggak masalah. Tapi ya, perbandingannya kayak kita nggak suka, gitu ya.
nggak suka bau-bauan ini, bau-bauan nggak suka nih, gitu ya. Dia datang pakai bau itu, dijamin aja. Besok begitu lagi, ya. Besoknya begitu lagi, bau lagi. Lama-lama dongkol juga. Ini bau amat, bau gini. Ya. Orang kagak betah juga. Ya. Padahal dia awan cuman nggak suka doang. Sekali mah nggak apa-apa. 2 kali mah nggak apa-apa. Emang kalau keterusan, lo kebangetan. Itu ya. Jadi makruh ketika itu dilakukan sesaat, sewaktu-waktu mungkin bisa ditolerir. Tapi kalau sudah keseringan banget, itu juga bisa berefek pada perbuatan yang bisa bernilai berdosa. Gitu, ya. Jadi kerjaan yang sunnah ditinggalin bisa berefek makruh, gitu ya. Melalaikan yang sunnah, bila mana dia terus melalaikan yang sunnah, lama-lama nanti akan nyerempet melalaikan yang wajib. Bila mana dia meremehkan pekerjaan yang makruh, lama-lama nanti dia berefek bisa melakukan pekerjaan yang diharamkan dan berdosa. Itu. Wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdalu. Salat jamaah pada salat wajib bagi laki-laki di masjid lebih afdol. Ya, salat berjamaah, salat wajib berjamaah bagi laki-laki di masjid itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Terkadang menjadi satu pilihan. Kan di rumah sholat jamaah juga, begitu ya. Di rumah sholat jamaah juga, kan nggak ninggalin. Oke, di rumah memang sholat jamaah, begitu ya. Dapat gak pahala jamaah? Dapat. Di rumah melakukan sholat berjamaah, dapat. Dia dapat fadilah-fadilahnya, dapat. Ya. Tapi kalau dia mau melaksanakannya di masjid, afdol. Itu lebih afdol lagi. Itu ya. Lebih utama lagi. Begitu ya. Karena kata Nabi, "Shallu ayuhan nas fi buyutikum." Salatlah wahai manusia di rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Maka sungguh salat yang paling utama dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Maka salat wajib paling utamanya dikerjakannya di masjid bagi laki-laki. Itu kerjanya di masjid. Kenapa bisa begitu? Kok di masjid menjadi lebih afdal? Itu ya. Karena di masjid itu mustamin ala syaraf, memiliki kemuliaan. Orang kalau sholat jamaah di masjid ada kemuliaannya. Ya. Dimuliakan oleh syara, oleh Allah. Dimuliain. Dia mendapatkan kemuliaan. Itu ya. Apa kemuliaannya? Itu ya. Kemuliaannya mendapatkan banyak pahala. Jalannya aja, jalan kita kalau ngelangkah itu sudah dihitung nilai pahala. Ya. Sholat yang rumahnya lebih jauh, lebih besar orang yang sholatnya lebih jauh rumahnya ketimbang orang yang sholatnya teman di depan mata. Tuh ya, sholatnya cuma nyebrang doang, lebanyakkan pahalanya yang jauh. Itu ya, banyakkan pahala yang jauh. Makanya ada sahabat ngeluh, ya Rasul, saya capek banget ini sholat jauh banget rumahnya. Ente nggak tahu, yang sholatnya lebih jauh tuh lebih besar pahalanya daripada yang sholatnya dekat, kata Nabi. Jangan khawatir, lebih besar pahalanya. Tetap aja, bagaimanapun juga yang jauh lebih banyak.
yang dekat nggak usah, jangan berkecil hati. Itu ya. Oke, gue juga bisa dapat. Jangan nyebrang kemari, lewat sana. Jadi dari rumah jangan langsung ke masjid. Muter dulu, muter gitu ya. Udah 2 kali puter kan capek juga tuh. Nah, banyak pahalanya tuh. Hah? Lah kagak. Kok mubazir? Kan muternya pahala. Orang mau ke masjid. Gitu ya, mau ke masjid. Anggap aja orang keder nyari masjid. Jadi lebih afdol itu. Kemudian lebih afdol lagi anak kasratul jamaah, banyak jamaahnya. Otomatis kalau sholat di masjid jamaahnya lebih banyak ketimbang dia sholat di rumah. Banyakkan di masjid jamaahnya ketimbang dia sholat di rumah. Makanya lebih afdol. Banyak jamaah, banyak pahalanya. Gitu. Banyak orang semakin menambah nilai pahala. Tuh, ya. Dan juga menambahkan syiar. Kalau sholat di masjid, syiar Islam lebih tambah ketimbang dia sholat di rumah. Begitu, ya. Dan tambah lagi, itu ya, setannya banyakkan di rumah daripada di masjid. Gitu, banyakkan di rumah. Kenapa? Sebab di rumah nggak ada yang nolongin. Tuh ya. Nah kalau di sini ada yang nolongin. Apa nolonginnya? Banyak jamaah yang mengingatkan, tuh ya. Jadi godaannya di rumah lebih banyak ketimbang dia di masjid. Ada termotivasi, tuh ya. Nah itulah di antaranya kalau pelaksanaan sholat berjamaah di dalam masjid itu lebih utama ketimbang dia mengerjakannya di rumah. Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Tapi kalau di rumahnya ternyata lebih banyak daripada di masjid, maka yang di rumahnya lebih afdal. Contoh, di rumahnya lagi mengadakan acara. Sementara sholat berjamaah di masjid paling cuma sebaris. Di rumah banyak orangnya, maka mendingan di rumah. Gitu ya. Ketimbang sholat di masjid yang cuma sedikit. Ya kalau masjid ini sholatnya ya, cuma 3 orang. Gitu ya. Imam, makmum, tukang pukul genduk, ya, nomor bot. Udah nanti dia doang sholatnya. Yang lain pada kemana? Nah, giliran di rumah ada tamu, lagi ada acara. Tamu maunya sholat di sana, ya udah sholat sini. Itu lebih banyak di sana, lebih afdal ketimbang datang ke sini. Wa kaza law kanat fihi aktsaru minha fil masjid. Begitu juga kalau di rumah lebih banyak daripada yang ada di masjid. Ala ma'tamadahul Azra'i wa ghairu, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Azra'i dan lainnya. Qala syekhuna, berkata guru kami, wal auja khilafu. Berkata guru kami yang paling kuat itu menyalahinya. Ada pandangan beda lagi. Jadi menurut yang qaul aujah itu tidak seperti itu. Tetap bagaimanapun di masjid lebih utama. Gitu. Di masjid lebih utama. Walau ta'aradat fadilatu salati fil masjidi wal huduru kharijahu qudima fima yazharu li'annal fadilatal muta'alliqata bi zatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha au zamaniha.
seandainya bertolak belakang, bertentangan mengenai fadilah sholat di masjid tuh ya, dan hadir di luarnya, didahulukan pada apa yang nampak di dalamnya ya. Jadi bagaimana nih bertentangan? Ada fadilah sholat di masjid dan di luar masjid, mana yang diutamakan? Itu ya. Jadi di masjid dapat pahala, di luar masjid pahalanya berkurang. Tapi di satu sisi nilai kuantitas banyak jumlah jamaah di luar masjid itu lebih banyak ketimbang di dalam masjid. Ya. Maka dikatakan li'annal fadilatal muta'alliqata bizatil ibadah aula minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Fadilah yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih utama daripada fadilah yang berkaitan dengan tempat atau masanya. Ya. Fadilah yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih utama ketimbang yang berkaitan dengan fadilah yang berkaitan dengan tempat. Nah, kayak tadi masalahnya, sholat jumlahnya banyak itu zat ibadah. Kalau sholat di masjid itu namanya terkait bernilai sholatnya karena dilaksanakan di masjid. Bagaimana kalau bertolak belakang? Di luar masjid sholatnya banyak jamaahnya, tapi di dalam masjid jamaahnya nggak ada atau bahkan sedikit. Mana yang diutamakan? Maka diutamakan yang nampak. Apa nampaknya? Kalau yang terkait dengan zat ibadah itu yang diutamakan. Artinya apa? Yang sholatnya banyak jumlahnya itu lebih utama daripada dia sholat di masjid tapi jumlahnya sedikit. Itu kaidahnya. Wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Salat yang berkaitan dengan masa lebih utama daripada salat yang berkaitan dengan tempat. Kita salat duha ada waktu-waktu yang diutamakan. Sekitar jam 8, antara jam 8 dan jam 9. Itu salat waktu duha yang paling utama. Tapi kalau kita sholat duhanya di masjid, itu juga memiliki keutamaan. Ya, sholat duha di masjid bernilai umrah. Ya, sholat duha di waktu antara jam 8 jam 9 juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, ya, maka dalam hal ini bagaimana? Mana yang mesti diutamakan? Kalau yang berkaitan dengan masa, dengan waktu, dengan kaitannya yang pada tempat, mana yang diutamakan? Yang terikat dengan waktu lebih utama ketimbang yang terikat dengan tempat. Berarti kalau gitu sholat duha, mana yang lebih diutamakan? Sholat duhanya di masjid, tapi pelaksananya bukan antara jam 8 dan jam 9. Itu ya. Atau pelaksanaan sholat duhanya jam 8 dan jam 9 tapi tidak bisa di masjid. Ya. Mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan yang berkaitan dengan waktu. Biarin gak di masjid. Artinya jam 8, jam 9 sholat duha itu lebih besar utamaan pahalanya. Tapi gak bisa dikerjakan di masjid. Kenapa? Masjidnya dikunci. Itu ya, masjidnya dikunci. Nah, kan nggak bisa, mau tidak mau, ya,
dia harus kerjakan itu di rumah atau di luar. Tuh ya. Nggak usah masjid dibukanya nanti jam 11 baru dibuka gitu ya. Sementara kalau jam 11 sudah lewat waktunya, maka dalam hal ini yang diutamakan waktu. Kalau sholat duha yang diutamakan waktunya. Kapan? Antara jam 8 dan jam 9 itu waktunya paling utama. Kalau bisa di masjid, di masjid. Tapi kalau ternyata nggak bisa di masjid, ya sudah. Jangan sampai jam 8, jam 9 adalah waktu-waktu yang tidak dilaksanakan sholat duha. Tuh. Wa tusannu i'adatul maktubati bisyarti an takuna fil waqti. Sunnah mengulang salat wajib dengan syarat masih berada di dalam waktu. Ya. Sunnah. Kita salat wajib sunnah ngulang lagi untuk berjamaah. Kita sudah salat sendiri, ternyata ada orang jamaah, itu sunnah sholat jamaah lagi, dianjurkan, ya. Karena Nabi begitu, melihat ada orang lagi sholat, Nabi tanya, kenapa kamu nggak ikut sholat? Kami sudah sholat ya Rasul, gitu ya, sholat, gitu ya. Kenapa? Karena sholat yang kamu lakukan sekarang ini memiliki nilai nafilah, sunnah. Gitu. Jadi ada kesunahan, gitu ya, mendapatkan kesunahan di situ. Jadi kalau kita sudah sholat sendiri di rumah, lihat ada orang sholat jamaah, kita ikut, itu lebih utama, sunnah. Begitu pula kalau ada orang sholat sendiri, kata Nabi menawarkan man yatasaddaq ala hadzal rajul. Siapa yang ingin bersedekah kepada orang yang mau lagi sholat sendiri. Jadi kalau ada orang sholat sendiri, sedekah. Kita kalau nolongin itu sama saja bersedekah. Ya, sedekah sama orang yang lagi sholat sendiri. Kita temenin jadi jamaah. Bantuin. Itu ya, bantuin. Nah ini gitu ya. Nah itulah faedahnya kenapa kok sampai ada penekanan sholat sunnah, disunahkan ulang lagi, ya. Kalau kita besarnya fadilah jamaah itu, ya, kita sholat sendiri ada orang jamaah, sholat lagi biar dapat jamaah. Kita sholat jamaah berdua sama bini di masjid lebih banyak, kerjaan lagi itu lebih besar pahalanya. Kita di masjid lebih banyak jumlahnya sebaris, ngelihat jamaah lain jumlahnya 6 baris ikut lagi, itu lebih besar pahalanya, kayak gitu ya. Tapi wa an la tuzada fi i'adatiha ala marrah, tapi jangan dilebihkan sekali di atas sekali dalam pengulangannya. Jangan diulangin lagi. Dia udah sholat ini, ketemu lah, udah ngerjain, ngulang, ada lagi yang lebih banyak. Nggak perlu, cukup yang kedua saja. Jadi jangan dinambah ulang-ulang lagi. Ya. Khilafan li Syekh Syuyukhina Abil Hasan Al-Bakr rahimahullah ta'ala. Berbeda pandangan bagi Syekh Hasan Abi Bakar rahimahullah. Ya, jadi itulah mengenai keutamaan salat berjamaah, mana yang lebih utamanya antara waktu, jumlah dan tempat, ya. Summa qala walau suliyatil ula wallahu a'lam bis-shawab.
Mana? Bismillahirrahmanirrahim. وبتقدير أن هذه المناظرات على قول بعض العلماء الظاهر تؤثر شيئا فهو النسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير. Maka pentakdiran atas nazar ini berdasarkan perkataan sebagian ulama zahir memiliki pengaruh, ya, yaitu menisbahkan kepada hukum dunia dan zahirnya, tidak lain. Jadi dalam masalah nazar itu ya dijadikan sebagai pengalihan untuk dibolehkannya melakukan praktek riba. Nah, ini adalah sesuatu yang terkait itu memiliki satu pengaruh dalam perkara hukum-hukum dunia. Jadi kalau kita ada hukum riba tetap harus ditinggalkan. Jangan dibikin dalih-dalih peralihan sehingga mau ada upaya untuk menghalalkan dengan cara dinazarkan, atau enggak perlu. Karena nazar tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang dilarang. Contohnya, dia minjem uang. Ketika minjem uang dia nazar. Saya nazar nih. Nanti kalau saya dapat, saya mau kasih tambahan ente. Nah, itu kalau nazar kan jadi wajib. Nazar jadi wajib. Itu hukumnya namanya mengalihkan. Otomatis berarti kalau dia ini dia bakal kasih tambahan. Itu namanya praktek riba yang dimasuki dengan sebutan nazar. Itu nggak boleh. Amma binisbati ila ahkamil batini wa umul akhirati fala. Adapun dinisbahkan kepada hukum batin dan akhirat maka itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Wa man ta'ammala kalama ulamaiddin arbabil basairi wajadahum mujma'ina ala zalika. Siapa yang merenungkan perkataan para ulama agama yang memiliki pandangan mata hati, niscaya mereka akan mendapatkan kesepakatan mereka untuk melarang praktek riba seperti itu. Waqad qala hujjatul islami fi man yahtadu fi isqati zakati bi an yanzara ma lahu li ghairi fi akhir hauli. Ya. Dan sungguh hujjatul Islam Imam Ghazali berkata pada orang yang mengalihkan untuk menggugurkan zakat dengan cara dinazarkan hartanya untuk orang lain di akhir haul. Nah, sama aja nih. Orang punya harta, harusnya di akhir haul dia kena zakat. Karena sudah sempurna nisab dan haulnya. Ketika di akhir haul dia nazarin, saya mau ngasih orang, itu sama aja tuh. Memutuskan kewajiban. Jadi enggak wajib zakat gitu. Wa zakara suwaran tushbihu hadza, dan beliau menyebutkan gambaran yang menyerupai ini. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa hadza kullu minal fiqhi dhari. Ini adalah suatu pemahaman yang sangat bahaya. Jadi hati-hati. Pemahaman-pemahaman yang sangat bahaya yang mengalihkan, mengarahkan satu praktik yang bisa menimbulkan
mudarat atau keharaman-keharaman. Wa man qala bijawazihi fayughna bizalika qat'ul mutalabati binisbati ila ahkamid dunya. Dan siapa yang mengatakan bolehnya melakukan praktek seperti itu, maka sungguh ia terkaya, cukup, ya. Maka sungguh ia terkaya untuk memutuskan tuntutan yang kaitannya dengan hukum-hukum dunia. Artinya siapa orang yang bilang mengatakan boleh melakukan praktek yang diharamkan itu, maka sungguh ia telah menempuh jalur tuntutan dalam perkara dunia. Dia dikenakan hukum-hukum dunia, yakni yang dilarang. Amma iza raja'al amru ila ahkamil hakimina wa jabbaril jababirati falaysa yughna zalika syai'an. Adapun bila mana dikembalikan kepada hukum yang maha hakim dan yang maha perkasa, maka tidaklah cukup hal itu sedikit pun. Artinya kalau urusan kembalinya kepada akhirat, itu urusan Allah, ya. Karena memang dasarnya tampangnya adalah itu tidak ada unsur yang sifatnya menyalahi aturan, tapi ada upaya niat mengalihkan. Itu dia, ya. Jadi orang sudah punya uang, harusnya bayar zakat, tapi dia niat supaya nggak kena zakat, itu ya. Maka dia nazarkan untuk nih saya mau sedekahin. Itu cakep, bagus. Di pandangan Allah itu nggak masalah, tapi dalam urusan dunia itu jadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena niatnya itu sudah tidak benar, mau menjauhkan dari ibadah. Padahal ada ibadah mengeluarkan zakat, dia mau mengalihkan, gitu ya. Karena gini, orang kalau zakat, dia zakat. Kalau kurang punya duit, taruh katakanlah punya duit 100 juta, ya, 100 juta. Nisab uang, nisabnya adalah sekitar 85 juta. Nisabnya 100 juta. Tuh, ya. Nah, ini dia kalau dia kasihkan ke anaknya, ya, 16 juta. 16 juta dia kasihkan anaknya. Ini buat kamu. Tuh, ya. Udah ternyata pas besok jatuh tempo nggak sampai 85, karena 100 dikurangi 16 kan 84, kan nggak kena zakat. Nah, itu ya praktek-praktek yang seperti ini, niatnya seperti itu, yang seharusnya dia niat bayar zakat jadi nggak kena zakat. Nah, itu prakteknya disalahkan dalam hukum dunia. Kalau dia ingin menyalurkan, memberi, nggak masalah di sisi Allah, ya baik. Cuma niatnya seperti itu yang tidak baik. Waqad halat bi bani Israil anwa'ul uqubati minallahi lamma akhazu bi amsali hazil hiyali wal mukhada'at. Sungguh Bani Israel telah banyak melakukan praktek penghalalan. Telah sampai dengan Bani Israel berbagai macam siksaan dari Allah tatkala mereka mengambil perumpamaan di dalam upaya menipu daya atau mengalihkan, ya. Kama yu'rafu dzalika min indihi, itu ya, ilmun bisyaril awwalina, itu ya, sebagaimana hal itu diketahui dari pengetahuan orang-orang dahulu. Jadi kayak Bani Israel suka ngalihin. Allah melarang mengambil ikan di hari Sabtu, nggak boleh.
mengambil ikan di hari Sabtu dilarang. Begitu. Ikan pada hari Sabtu banyak. Ya. Ikan pada hari Sabtu banyak. Itu ya. Nah, Allah larang, nggak boleh mengambil ikan bagaimanapun caranya, kayak mancing, mau jala, nggak boleh ngambil ikan pada hari Sabtu. Itu Banu Israel dilarang. Tuh, ya. Nah, Bani Israel mikir gimana caranya ya supaya jadi halal. Nah, ketika hari Sabtu ikan nongol, tuh ya nongol tuh, dia bikin saluran, gitu ya, sehingga ikan yang ada itu keluar ke kobakan yang dibikin, gitu kan ke situ tuh. Nah, dia ngambilnya nggak pada hari Sabtu, hari Minggu diambil, gitu ya kan culas tuh. Ya. Kan saya ngambilnya nggak hari Sabtu, orang hari Minggu ngambilnya, gitu ya. Tapi tetap aja, tuh ya, karena upayanya seperti itu, nah, nongolnya ikan pas hari Sabtu, tuh ya. Dan ikan yang nongolnya pas hari Sabtu tetap saja nggak boleh diambil, maka dilaknatlah, jadi kerak semuanya itu orang, tuh ya. Itu jadi Bani Israel itu tuh. Makanya orang kalau banyak yang ngalihin gitu ya, urusan agama udah bener-bener dialihin macem-macem dah, ya, dibikin alasan-alasan, ya, dibikin alasan-alasan. Nah, nih umat Bani Israel nih, bikin alasan mulu, diajak begini alasannya ada aja, ini ada aja, macem-macem, bikin alasan yang seharusnya diambil kebaikan tapi dia nggak ambil. Itu Bani Israel gitu. Ya. Walaula khasyatul italati la auratna min zalika tarfan. Tuh ya. Wa khairu kalam maqala wa dalla. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Kalau sekiranya aku tidak khawatir memanjangkan, niscaya akan aku panjangkan ya, permasalahan ini, tuh ya, di kitab ini. Tuh ya. Jadi Musani pengarang niatnya pengen memperlebar cerita masalah ini, itu, tapi dia nggak mau. Beliau katakan khairul kalam, perkataan yang paling baik adalah maqalla wadal, yang sedikit tapi membawa manfaat, sedikit tapi membawa manfaat. Man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang Allah menghendaki kesesatan, maka Allah tidak akan memberikan ya, kebaikan kepadanya. Jadi orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan adalah orang yang Allah kehendaki kesesatan. Jadi kata Allah gitu tuh, siapa yang ingin Allah kehendaki dalam fitnah kesesatannya, maka Allah tidak akan memberikan kepemilikan kebaikan kepada orang itu. Jadi nggak akan mendapat, Allah kasih kebaikan nggak akan. Tanda orang yang mendapatkan kesesatan, orang itu tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Apa kebaikannya? Yaitu urusan ibadah, males, tuh ya. Itu tanda dia Allah menginginkan kesesatan pada orang tersebut. Tsumma qala wa riba wallahu a'lam bis-shawab. Ya, hadirin jamaah, maklumat undangan seperti biasa malam Jumat esok ya, di sini akan melaksanakan acara rutinitas yaitu bulanan, zikir bulanan. Mohon kehadirannya baik yang sudah tahu ataupun belum tahu. Malam Jumat besok waktunya ba'da Isya. Di ba'da Isya kita akan mengadakan acara taklim atau zikir bulanan. Kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهوال النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.